ada perbincangan di kalangan masyarakat tentang kenaikan gaji ASN, termasuk TNI, Polri, guru, pensiunan, dan lain-lain. Saya berpendapat, Demokrat berpendapat bahwa setiap tahun menurut saya gaji memang perlu dinaikkan. Mengapa dinaikkan? Karena setiap tahun pula ada kenaikan harga, barang, dan jasa. Itu yang disebut inflasi setiap tahun. Nah, kalau gaji tidak dinaikkan setiap tahun, maka sekian tahun kemudian sebenarnya penghasilan ASN kita termasuk TNI, Polri, guru, dan pensiunan tadi akan menurun, tentu tidak adil. Oleh karena itu, bagaimanapun sesuai dengan kemampuan keuangan negara, fiskal kita jangan diabaikan, jangan dilupakan untuk menyesuaikan atau menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, guru, pensiunan, dan lain-lain agar mereka masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bagi kami itu penting, dan jika insya Allah nanti Demokrat makin kuat kursinya di DPR RI dan kembali ke pemerintahan, ini agenda perjuangan Partai Demokrat yang hendak diwujudkan agar sekali lagi rakyat kita memang meningkat taraf hidupnya dari hari ke hari, termasuk penghasilan ASN, TNI, Polri, guru, dan pensiunan. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil, jangankan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 30.000 ibu sekolah yang sulit dapat internet, wifi. Sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah, tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan, tapi sudah ada teknologi yang lebih murah. Dan saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah 3 layar ya. Hari tahun ini kita mampu 1 layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2007 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi. Jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah ya. Selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena fokus kita tidak boleh, kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling, saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali Menteri Dikdas ya. Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis dengan baik, menulis halus dan menulis, tapi sebetulnya tulisannya harus besar ya. Menteri Keuangan kalau perlu, Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar, tulisannya harus, anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar ya. Dan saya tergerak karena saya tahu anak ini enggak mau memberatkan orang tuanya. Jadi dia menghemat kertas. Can you imagine? Ya. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini yang terakhir ini masih dalam konsep rencana. Ada yang mengatakan, ya sekarang ada sekolah rakyat untuk desil 1, bagaimana untuk desil 3, 4, 5? Ya, mereka tidak miskin ekstrim, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan yang ini sedang saya susun. Saya minta Dikti sama Dikdasmen mungkin dibantu oleh kementerian lain juga menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi. Ini maksudnya sekarang SD, SMP, SMA atau SMK terpisah. Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun. Banyak SD kita kosong. Ada gurunya 6, muridnya hanya 4, 5. Jadi ini tidak efisien, mungkin kita konsolidasikan, tapi di kecamatan ada salah suatu sekolah yang fasilitasnya sangat baik. Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus. Laboratorium matematik, kimia, biologi, laboratorium bahasa. Bahasa sangat penting, lapangan kerja. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta jutaan tenaga kita, diminta di Eropa minta pekerja hotel.
kafe, restoran. Dia minta R1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara pemerintah dari Eropa nanya ke saya, "Can you sendal hotel dia sekarang?" Enggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan. Rakyat mereka nggak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa Arab. Saat ini berkembang perbincangan di tengah masyarakat mengenai rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk TNI, Polri, guru, pensiunan, dan unsur aparatur lainnya. Pandangan kami di Partai Demokrat sangat tegas dan konsisten, yaitu bahwa kenaikan gaji perlu dilakukan setiap tahun. Alasannya jelas, karena setiap tahun harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan. Fenomena ini dikenal sebagai inflasi. Apabila gaji tidak disesuaikan setiap tahun, maka dalam beberapa tahun ke depan, nilai real penghasilan ASN, TNI, Polri, guru, dan para pensiunan akan terus menurun. Kondisi tersebut tentu tidak adil. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan kondisi fiskal nasional, penyesuaian gaji tidak boleh diabaikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pelayan publik tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Bagi kami hal ini sangat penting, dan apabila ke depan Partai Demokrat semakin kuat di DPR RI serta kembali dipercaya berada dalam pemerintahan, maka kenaikan dan penyesuaian gaji ASN, TNI, Polri, guru, dan pensiunan akan menjadi bagian dari agenda perjuangan kami. Tujuannya adalah agar kesejahteraan rakyat terus meningkat dari hari ke hari. Terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa-bahasa Arab. Selain kesejahteraan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Semua sekolah harus memiliki akses kepada guru-guru terbaik, khususnya untuk mata pelajaran yang dianggap sulit. Kekurangan guru paling terasa di daerah terpencil, wilayah pegunungan, dan pulau-pulau terluar. Namun faktanya, bahkan di wilayah pinggiran Jakarta sekalipun, masih banyak sekolah yang belum memiliki guru yang menguasai mata pelajaran tertentu secara optimal. Kini, dengan pemanfaatan teknologi, pembelajaran dapat dilakukan dari studio terpusat dan diterima oleh ratusan ribu sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses internet. Teknologi pembelajaran digital saat ini sudah jauh lebih murah dan dapat dipasang di hampir setiap sekolah. Walaupun beberapa layanan masih relatif mahal, sudah tersedia alternatif teknologi yang lebih terjangkau. Tahun depan, pemerintah berencana menambah jumlah layar pembelajaran di sekolah. Jika tahun ini rata-rata sekolah hanya memiliki 1 layar, maka ke depan akan ditambah 3 layar lagi. Artinya, akan ada 4 ruang kelas di setiap sekolah yang memiliki akses pembelajaran digital. Pada tahap selanjutnya, jumlah ini akan terus ditingkatkan agar lebih banyak kelas dapat menikmati fasilitas tersebut. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat mengakses pengetahuan terbaik dan terkini dengan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Bagi kami, hal ini sangat penting, dan apabila ke depan Partai Demokrat semakin kuat di DPR RI serta kembali dipercaya berada dalam pemerintahan, maka kenaikan dan penyesuaian gaji ASN, TNI, Polri, guru, dan pensiunan akan menjadi bagian dari agenda perjuangan kami. Tujuannya adalah agar kesejahteraan rakyat terus meningkat dari hari ke hari. Terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa-bahasa Arab. Laporan dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa minat dan antusiasme siswa terhadap kegiatan belajar semakin meningkat. Hal ini penting, karena investasi paling berharga bagi bangsa ini adalah investasi pada anak-anak dan sumber daya manusia. Dalam kunjungan ke lapangan, saya juga menemukan hal kecil namun sangat menyentuh. Banyak anak menulis dengan huruf yang sangat kecil karena ingin menghemat kertas dan tidak membebani orang tua. Ini menunjukkan kepedulian mereka. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian. Pelajaran menulis harus diperkuat kembali. Anak-anak perlu dibiasakan menulis dengan jelas dan ukuran yang lebih besar, serta didukung dengan penyediaan buku tulis yang memadai.
Ke depan, pemerintah juga sedang menyusun rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Sekolah ini akan menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA atau SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas lengkap, termasuk laboratorium matematika, sains, dan bahasa. Penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, sangat penting untuk membuka peluang kerja global bagi generasi muda Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa. Bagi kami, hal ini sangat penting, dan apabila ke depan Partai Demokrat semakin kuat di DPR RI serta kembali dipercaya berada dalam pemerintahan, maka kenaikan dan penyesuaian gaji ASN, TNI, Polri, guru, dan pensiunan akan menjadi bagian dari agenda perjuangan kami. Tujuannya adalah agar kesejahteraan rakyat terus meningkat dari hari ke hari. Terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa-bahasa Arab.